Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 07 Bagi, Ibu Kartini. Yang saya hormati pula Bapak Ibu guru serta pendik SDN 07 Bagi. Di sini perkenankan saya untuk menyampaikan apa yang saya peroleh di pendidikan guru penggerak yang diadakan oleh kementerian. Di sini saya akan menyampaikan terkait materi budaya positif. Sebelumnya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu budaya positif itu apa? Iya, budaya positif itu merupakan hal-hal baik yang seharusnya ada di sekolah, yang bisa dilakukan setiap hari, dan akhirnya itu bisa menjadi kebiasaan dan level tertingginya itu bisa menjadi budaya seperti itu. Jadi bisa berjalan dengan sendirinya tanpa harus ada aturan ataupun paksaan dari orang lain seperti itu. Nah, bagaimana cara membentuk budaya positif ini di sekolah? Nanti saya akan menjelaskan terkait hal itu. Baik, sebelumnya mungkin saya akan bertanya terlebih dahulu. Yang pertama, menurut Bapak Ibu, apakah setuju atau tidak ya apabila hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Yang pertama, kira-kira setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira tidak ya? Oke, kita tahu dulu. Nanti kita akan bahas setelah ini. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira benar atau tidak? Setuju atau tidak? Benar. Setuju ya? Oke, kita lanjut untuk yang pertanyaan ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju ya? Alhamdulillah. Jadi pertanyaan 1, 2, 3 ini sudah dijawab. Untuk hasilnya nanti, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Terus kemudian pemberian hukuman dengan hal positif itu dapat meningkatkan disiplin anak. Terus memberikan penghargaan itu meningkatkan motivasi anak, benar atau tidak? Itu akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, ini untuk yang biasanya yang menjadi pola pikir pendidikan zaman dahulu itu seperti ini. Teori kontrol atau bisa disebut ilusi kontrol. Jadi sebenarnya cuma ilusi bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Yang seharusnya dilakukan itu dijelaskan. Jadi alasannya bagaimana sampai murid itu paham dulu, makanya dia akan bisa melakukannya dengan sendirinya. Tapi ketika itu guru yang meminta dan tidak pakai alasan, misalnya ketika murid salah langsung diminta untuk lari lapangan, tidak dijelaskan kenapa kok salahnya, misalnya terlambat kok langsung diminta untuk lari lapangan, hubungannya apa? Tapi sering seperti itu. Atau misalnya murid berbicara, langsung disuruh berdiri di belakang dengan kaki satu memegang telinga seperti itu. Itu tidak dijelaskan kenapa kok berbicara terus hubungannya dengan itu apa seperti itu. Langsung hanya kontrol saja. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga masih sering dilakukan. Ketika anak melakukan kesalahan, itu langsung diberikan kritik, lalu dibuat merasa bersalah, bahwa ditekankan bahwa kamu tuh salah di sini. Seperti itu. Menurutnya itu bisa membuat siswa itu menjadi lebih baik, padahal belum tentu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Mentang-mentang dewasa, terus bebas untuk memperlakukan yang lebih mudah bagi nanti. Tidak benar. Ini paradigma pembelajaran zaman dahulu. Nah, selanjutnya untuk kebutuhan dasar untuk manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ini. Jadi manusia itu dapat melakukan apa saja, mau hal yang baik ataupun hal yang buruk,
asal dapat memenuhi kebutuhan ini. Yang terutama yang pertama untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, contohnya kebutuhan untuk makan seperti itu. Untuk dapat makan mungkin manusia bisa melakukan apa saja ya. Jadi bisa bekerja, kemudian banyak hal yang lain. Untuk mendapatkan kesehatan, kemudian rumah, dan sebagainya, itu merupakan contoh kebutuhan fisiologis. Kemudian kebutuhan biologisnya, kebutuhan psikologisnya juga itu merupakan kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian untuk selanjutnya itu si manusia itu juga ingin mendapatkan rasa kasih sayang. Supaya bisa mendapatkan kasih sayang, dia makanya menjalin hubungan. Kemudian selanjutnya ada kebutuhan untuk penguasaan. Nah, ini disadari atau tidak, kita itu mungkin akan merasa senang jika kita bisa bisa menguasai sesuatu. Mungkin secara sederhananya penguasaan terhadap diri sendiri. Jadi kita tidak suka ketika kita itu terlalu diatur oleh orang lain seperti itu. Jadi apalagi bisa menguasai yang lain, misalnya menguasai orang lain, menguasai suatu organisasi atau bagaimana, itu sebenarnya secara naluriah itu akan merasa senang sebenarnya, karena itu kebutuhan dasar dari kodratnya. Manusia itu akan senang ketika bisa bertahan hidup, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan penguasaan, mendapatkan kebebasan memilih, kebebasan untuk mandiri itu, terus kemudian mendapatkan kesenangan. Ini kebutuhan dasar yang perlu didapat oleh manusia. Nah, si siswa itu juga memiliki kebutuhan ini. Jadi tugas kita di sekolah itu juga sebenarnya harus memenuhi kebutuhan ini. Kebutuhan untuk rasa nyaman. Jadi bertahan hidup di sekolah, jangan sampai di sekolah itu si anak-anak itu merasa terancam karena misalnya takut ketika di sekolah itu gurunya galak, takut ketika di sekolah itu ada teman yang nakal seperti itu. Terus di sana butuh untuk kasih sayang, mau melakukan kesalahan seperti apapun. Yang tadi menjawab pertanyaan nomor 2 tadi, dihukum untuk melari lapangan, padahal hukumannya sama apa yang dilakukan itu tidak sinkron seperti itu. Nah, anak juga perlu merasakan kebebasan. Ini seringkali kita dari jam 7 sampai pulang sekolah itu di kelas terus, untuk terus kita minta untuk mengikuti apa yang kita mau. Jadi kadang-kadang anak perlu ditanya maunya itu seperti apa, seperti itu. Jadi ada pendapat mereka yang bisa dilakukan oleh mereka. Nah, ini kita bahas begini. Jadi motivasi perilaku manusia tadi untuk mendapatkan kebebasan tadi, untuk mendapatkan kebutuhan tadi, 5 kebutuhan dasar masing tadi. Di sini ada motivasi yang menyebabkan kita melakukan sesuatu. Misalnya yang pertama, ini motivasi paling rendah ya. Motivasi paling rendah itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya saya datang pagi supaya tidak mendapatkan hukuman. Itu motivasi terendah. Jadi saya bisa berangkat pagi terus karena takut dimarahin oleh ibu kepala sekolah misalnya. Seperti itu. Takut kalau dipotong PKD-nya misalnya seperti itu. Itu motivasi paling rendah. Tapi bisa membuat saya jadi absennya pas, itu tidak telat. Tapi itu termasuk motivasi terendah. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi misalnya saya atau anak mengerjakan sesuatu karena biar dapat bintang misalnya, dapat penghargaan, dapat poin misalnya, terus akhirnya mereka semangat seperti itu. Nah, ini juga merupakan motivasi yang masih rendah karena itu berasal dari orang lain. Ketika motivasi tadi hilang, maka dia tidak akan bisa sendirinya melakukan itu. Motivasi yang tertinggi itu yang ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi memang dari dirinya sendiri. Mereka melakukan itu ya karena memang mau, memang rasa dari dirinya sendiri, tapi memang susah.
Karena itu perlu adanya nilai-nilai kebajikan dalam dirinya seperti itu. Ini yang perlu ditanamkan. Sudah budget belum? Sudah budget belum? Kita Itu. yang budget. Itu yang perlu ditanamkan supaya anak-anak itu bisa mencapai sini, mencapai motivasi tertinggi itu bagaimana. Jadi perlu ditanamkan nilai-nilai dulu, nilai-nilai kebajikan dulu. Jadi mereka sadar nih, oh ternyata seperti ini. Ketika mereka sudah sadar, mereka akan meyakini bahwa itu baik, dan itu akan menjadi motivasi sendiri untuk melakukan hal-hal yang baik tadi. Nah, seperti itu. Oh iya, iya benar. Ini saya masih di sini nih, boleh. Ketika memang mau masuk mandi itu karena memang saya harus menjadi guru yang disiplin gitu ya, Bu. Ya gitu. Jadi saya mau memberikan teladan ke anak-anak didik saya harusnya seperti itu. Tidak karena takut waduh ini kali dipotong 1.000, 2.000 itu tidak boleh. Seperti itu. Nah, ini ada konsep hukuman dan penghargaan. Ini untuk menjawab yang tadi 3 pertanyaan di awal tadi. Konsep hukuman dan penghargaan. Hukuman sama penghargaan ini termasuk identitas gagal ya. Jadi termasuk tindakan eksternal yang itu tidak akan bisa memperbaiki motivasi yang paling tinggi tadi. Mencapai 3 tadi. Karena hukuman itu tidak bisa, biasanya bersifat tidak terencana. Misalnya ada anak yang terlambat, tahu-tahu langsung dihukum karena kamu telat, langsung berdiri saja. Nanti kalau diganti hari lagi bisa, karena kamu telat, kamu menulis, karena kamu telat, kamu jogging. Seperti itu. Jadi kayak tidak terencana hukumannya itu seperti apa. Seperti itu. Terus bersifat satu arah. Anak tidak bisa nego. Nawar. Iya, tidak bisa nawar. Pokoknya kalau kamu telat ya udah langsung pokoknya berdiri sana. Duh, kenapa berdiri? Pokoknya berdiri ya seperti itu. Itu saya. Jadi tidak boleh dilakukan hukuman. Kemudian bersifat menyakitkan bagi anak baik secara fisik maupun psikis. Siswa dibuat tidak nyaman. Ini sifatnya hukuman karena supaya anak itu jerah kan menurut kita. Oh, kita melakukan ini memberikan hukuman supaya anak jerah nih tidak melakukan ini lagi berikutnya. Nah itu tidak boleh ternyata karena bisa menimbulkan rasa takut. Bahkan menurut guru-guru yang lain yang ikut CGP ini ada yang cerita ketika itu masih membekas di dalam dirinya ketika waktu di SD ditendang sama gurunya ketika nggak baris di lapangan nggak bisa akhirnya ditendang kakinya. Nah rambutnya ini panjang sedikit langsung dipotong gitu, potongnya suka-suka dia dijahit terus seperti itu. Jadi masih membekas sampai berpuluh-puluh tahun berikutnya seperti itu. Jadi yang membekas di anak itu bukan kesalahannya apa supaya tidak diulangi lagi, tidak, tapi hukumannya itu yang malah menimbulkan dendam dari anak seperti itu, menjadi rendah diri juga. Ketika anak sering dihukum, otomatis dia akan menjadi rendah diri, tidak percaya diri di kelas. Oh dia anak yang sering dihukum gitu seperti itu. Nah penghargaan ini kita sering tadi misalnya mendapat poin yang pertanyaan nomor 3 tadi, mendapatkan poin itu kan memotivasi anak. Tadi banyak yang menjawab setuju ya tadi. Padahal penghargaan itu tadi itu didapat dari motivasi eksternal. Jadi tidak akan bertahan lama. Ketika motivasi tadi dicabut, itu anak sudah tidak akan tertib lagi seperti itu. Misalnya siapa yang angkat bisa menjawab pertanyaan akan mendapatkan sesuatu poin. Nah, ketika tidak mendapatkan poin, mereka tidak akan angkat tangan lagi. Merusak hubungan dengan peserta didik lain, misalnya dapat bintang nih. Anak yang dapat bintang terus, misalnya banyak, nanti dengan anak yang tidak dapat bintang itu akan rusak hubungannya. Jadi, oh, yang dapat bintang pasti itu saja. Itu saja. Padahal harusnya pertanyaan atau apapun itu tindakannya itu disesuaikan untuk anak-anak semuanya biar semuanya bisa dapatkan bintang. Tapi pasti anak-anak itu saja akhirnya membuat hubungan mereka tidak baik. Penghargaan menurunkan kualitas kerja. Ini banyak riset ya. Jadi banyak ahli yang melakukan riset terkait ini. Penghargaan menurunkan kualitas kerja. Jadi di Jepang itu risetnya kemarin
mahasiswa itu diminta untuk membuat karya, misalnya akan di-upload di media cetak di koran. Yang berhasil membuat karya akan mendapatkan uang segini, dibayar segini. Nah, akhirnya semakin lama-kelamaan mereka memang bersemangat nih, awal-awalnya biar dapat duit, tapi akhirnya motivasi mereka biar dapat duit, akhirnya kualitas tadi kerjanya jadi menurun. Yang penting dapat duit, seperti itu. Nah, untuk pembelajaran di kelas juga seperti itu mungkin. Ketika itu fokusnya anak, yang penting jawab saja, nggak tahu jawabannya benar atau salah, kualitasnya bagaimana, yang penting dapat poin, seperti itu. Nah, ini yang kurang bagus di penghargaan. Makanya untuk hukuman dan penghargaan ini sebaiknya dikurangi, karena ini stimulus dan respon. Itu teorinya udah dari zaman dulu ya, ini teori kognitif ya. Nah, awalnya kan teori itu behavior, terus kemudian teori kognitif, baru masuk ke teori konstruktivisme. Nah, sekarang itu kita menuju ke konstruktivisme. Ini yang tadi disampaikan oleh Alfikon, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya, seperti itu. Jadi dia berdasarkan risetnya tadi yang sudah dilakukan tadi, akhirnya memberikan kesimpulan seperti ini, bahwa dari penghargaan dan hukuman itu ternyata menghancurkan potensi mereka, seperti itu. Nah, makanya hukuman tadi itu diganti menjadi disiplin positif atau konsekuensi namanya. Jadi kalau hukuman tadi kan tidak terancana. Nah, kalau konsekuensi ini terancana pakai aturan. Tapi karena aturan itu biasanya bersifat memaksa juga, makanya dibuat yang namanya keyakinan kelas. Nah, ini sekarang mulai banyak dilakukan sebelum ada pemaparan atau apapun, itu pasti dibuat dulu keyakinan kelas. Sama ketika kemarin itu CGP itu dibuat dulu keyakinan kelasnya. Jadi ketika ada pemaparan atau ada loka karya, itu kita buat keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas itu disampaikan oleh murid, jadi bukan guru yang langsung menentukan. Jadi langsung ditanyakan ke guru, ditanyakan ke murid. Selama kita melakukan pembelajaran, itu nanti sebaiknya kita bagaimana ya, apa yang harus kita lakukan biar kelas itu tertib, seperti itu. Jadi bukan guru yang menentukan, tapi langsung ditanya dari siswa. Itu ketika itu berasal dari siswa, maka mereka akan lebih meyakininya, karena memang itu dari mereka gitu. Dan mereka akan merasa bisa melakukannya karena itu dari mereka sendiri, bukan paksaan dari orang lain. Misalnya keyakinan kelas, misalnya ketika mau keluar izin itu harus angkat tangan, minta izin dulu ke toilet, seperti itu. Tidak akan langsung keluar masuk kelas. Ketika masuk ruangan sebaiknya bagaimana mengetuk pintu dulu, meminta izin, seperti itu. Sebaiknya ditulis. Jadi ada yang namanya keyakinan kelas, seperti itu. Dan isinya anak-anak yang menuliskan sendiri. Jadi ditulis dulu di bawah nulis, ada misalnya 10 keyakinan kelas. Nah, didiskusikan. Apakah ini cocok untuk dilakukan di kelas ini, cocok dilakukan di kelas ini, seperti itu. Jadi nanti ketika ada siswa yang datang lambat, itu bukan dihukum tapi ditanyakan kembali ke keyakinan kelas. Bagaimana keyakinan kelas kemarin? Oh, ketika pembelajaran dimulai, anak-anak harus sudah ada di dalam kelas. Jadi tidak boleh berangkat terlambat, seperti itu. Jadi tidak boleh adanya hukuman dan juga pembelajaran sebaiknya seperti itu. Dibalikan saja ke keyakinan kelas. Nah, itu ada namanya teorinya itu dengan teori restitusi ini. Tadi kan yang pertama paling rendah itu hukuman, terus penghargaan itu masih besar tapi termasuk yang lama. Disiplin positif atau konsekuensi, dan yang terakhir ini restitusi. Ini yang sedang digalakkan supaya ada di sekolah-sekolah, itu restitusi. Restitusi itu merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Jadi tidak merasa sedih karena tadi sudah dimarahi, tidak merasa takut karena sudah dihukum dan sebagainya. Jadi
mereka kembali dengan karakter yang lebih kuat karena restitusi ini dia akan banyak kegiatan dialog kembali ke keyakinan kelas tadi. Bagaimana supaya tindakan yang dilakukan oleh siswa ini tidak diulang lagi dan justru siswa kembali ke kelas itu dalam kondisi yang lebih baik. Tapi cara untuk melakukan restitusi ini bagaimana? Disampaikan teorinya ada 3 tahapan untuk melakukan restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi ini isinya diskusi semua. Ketika ada siswa yang salah atau siswa yang tidak melakukan yang seharusnya, itu sebaiknya dilakukan ini, restitusi ini, tidak memberikan konsekuensi, hukuman atau penghargaan seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Terus kenapa kok kita harus melakukan ini itu? Karena restitusi ini bisa membantu murid untuk menjadi lebih baik, memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi. Nah, jadi kegiatannya lebih lama nih, karena harus diajak untuk refleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kalau misalnya memberi hukuman kan cepet ya, misalnya ada anak datang terlambat, terus karena udah telat, berdiri dulu 10 menit. Itu cepet, nggak nyampe 1 menit langsung 30 detik aja waktu berdiri. Tapi ketika restitusi ini harus ditanya alasannya kenapa datang terlambat, terus kembali lagi ke keyakinan kelas. Yang pertama menstabilkan identitas dulu. Ini langkah-langkah untuk melakukan restitusi. Menstabilkan identitas yang pertama. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi memang kerjaannya lebih berat ya, karena kita tidak bisa langsung ngasih hukuman, tapi mesti ngomong terus. Jadi banyak diskusi dengan anak. Menstabilkan identitas yang pertama, karena orang yang melakukan kesalahan itu sebenarnya dia tuh udah tahu, dia tuh pasti ngerasa bersalah. Tidak perlu kamu tuh salah, itu sebenarnya mereka ada ngerasa bersalah sebenarnya. Jadi mereka dari hati mereka tuh, kalau memang ada hati nurani, itu pasti merasa bersalah. Jadi sudah takut dulu nih, aku takut dimarahi, aku takut gini, seperti itu ketika orang melakukan kesalahan. Jadi harus distabilkan dulu identitasnya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Banyak kok, masih banyak juga yang melakukan hal ini yang serupa seperti kamu. Biar mereka itu tenang dulu. Jadi tidak boleh dimarah-marahin dulu, ditenangkan dulu, menstabilkan identitas. Berikutnya baru validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Jadi pasti ada alasannya untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar tadi. Entah untuk bertahan hidup, entah untuk mendapatkan kebebasan. Oh, ternyata setelah ditanya-tanya, ternyata anak itu terlambat karena bangunnya kesiangan, karena tadi malamnya harus ada begadang. Begadangnya kenapa? Karena mengikuti kegiatan orang tua. Jadi dari situ, dia memenuhi kebutuhan dasarnya juga. Jadi pasti ada alasan ketika rintuk-rintuk seperti itu. Jadi dibiasakan untuk anak itu juga bercerita gitu ya. Jadi tidak hanya searah saja, langsung tahu-tahu gurunya memberikan hukuman saja, tapi dibiasakan anak untuk bercerita juga. Tadi kenapa kok melakukan hal itu? Jadi disampaikan ada komunikasi. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal-hal itu seperti itu. Baik banget. Seperti ini. Ini tuntutan bagi guru-guru ya Bapak Ibu ya. Nggak boleh marah. Guru yang kepala sekolah. Oh iya. Ketika yang salah siapa dan nggak boleh marah dan harus dihibur pula. Ya Allah, baik banget. Iya, ini tuntutan guru seperti itu. Ada jatuhnya. Itu kan dia nangis.
Setelah validasi tindakan yang salah, baru yang terakhir itu menanyakan keyakinan, dikembalikan lagi ke keyakinan kelas tadi. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas seperti apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga. Seperti tadi dibalikan lagi ke keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, seperti itu dibalikan lagi. Tadi kan kita sudah sepakat bahwa harus datang itu sesuai dengan waktunya. Ketika pembelajaran sudah dimulai, semua harus sudah di dalam kelas seperti itu. Jadi dikembalikan. Nah, lalu dibimbing sama gurunya. Bagaimana untuk mencapai hal itu? Bagaimana supaya kamu bisa pas pembelajaran dimulai, tadi sudah bisa di dalam kelas. Seperti itu. Jadi benar-benar tidak boleh gabungan. Dalam restitusi ini tadi ada 3 tahap. Yang pertama stabilkan identitas dulu. Jadi mesti dibuat tenang dulu siswanya, jangan sampai merasa bersalah. Yang kedua, itu validasi tindakannya salah. Yang ketiga, baru menanyakan keyakinan. Seperti itu. Ini keyakinan kelas. Di sini sudah ada contoh video pelaksanaan restitusi di dalam kelas. Karena dulu SD mama Nanti banyak syutingnya sih ya. Kalau yang angkatan berikutnya juga siapin aja. Mereka interaktif. Saya di dalam buku masih dulu ada karena dia siapa semuanya nggak boleh begitu, terus tanya dulu kenapa sebabnya begitu. Dia belum tentu salah, ada alasannya mungkin pas dalam rambut dia. Namanya nggak bisa terima. Bener kalau profesor bisa jepol, udah langsung keluarin emang. Ya, kayak gitu kita dan misalnya dia kan orang itu.
Nanti maskernya kemana ya? Bener-bener ini. Maksudnya kalau nggak pakai masker. Bu tanya dulu Bener ya, sih iya. maskernya beda. Mungkin basah bu tadi. Tanya dulu dong. Itu jangan Rio. Kalau ini mah mungkin nggak apa-apa. Kenapa sebutannya keyakinan ya? Keyakinan tuh, karena tuh di ngaku dah ada Islam, ada ihsan. Mungkin di situ ihsan. Karena kalau aturan tuh biasanya pada aturan dibuat untuk dilanggar seperti itu, terus dibuat dari sepihak itu kan aturan gitu. Kayak tata tertib kelas kan. Kayak anak ibu, dia cari-cari dari mana kalian tuh. Saya itu dikatakan. Jadi lama di sini. Ini pakai masker. Ini yang kasus kedua. Jadi ada 2 kasus kedua. Ini kasusnya apa yang kita? Ini nyontek. Disuruh dia nyampe ke sini. Apa? Disuruh dia nyampe ke Ya, sini. typing. Eh, Nah, ya ini kamu nggak nyuruh viral, kalau viral apa maginya sekalian? Beneran nyampe ke kalau itu masih haknya ya, sudah ketemu. di tempatku banyak yang minta ini. Sampai maknya bilang mintanya itu langsung nggak minta izin langsung. Oh, ini buat aku ya. Kan sepatunya terbalik tuh anak tuh. Dia tinggal. Nanti datanya. Iya nggak? Iya nggak? Tapi emang sepatu model sekarang bukan nggak model ini ya. Karena udah nggak ke kanan kiri gitu pokoknya. Bantuin aja. Terus sampai Semangat. habis melakukan kesalahan nggak itu ya? Bahagia itu kan? Sebenarnya di kelas itu Iya, intinya mereka lebih merasa lebih nyaman. Oke, itu contoh dari pelaksanaan restitusi di kelas. Jadi berdasarkan tanggapan dari anak-anak, mereka merasa lebih nyaman ketika dilakukan restitusi ini. Jadi mereka tidak takut ketika mau mau masuk ke kelas itu tidak beban dulu gitu maksudnya seperti itu. Jadi mereka merasa lebih nyaman untuk belajar di dalam kelas, tidak merasa takut dengan gurunya seperti itu. Jadi mindset guru galak gitu. Beda lagi. dia harus menyerah sendiri ya. Apa namanya tadi? Iya. Restitusi. Ya, prostitusi. Astagfirullahaladzim. Ya, sekarang yang terakhir itu terkait dari posisi kontrolnya. Nah, di sini diatur oleh Dr. William Glaser. Itu kita sebaiknya itu menempatkan diri kita ke dalam beberapa posisi kontrol ini. Bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau, atau manajer. Gitu. Nah, untuk yang atas ini penghukum, ini metode lama ya. Jadi tapi masih banyak dilakukan. Jadi ini posisi kontrol yang masih sering dilakukan di dalam kelas. Itu ada yang sebagai penghukum, sebagai teman, memantau, manajer, membuat merasa bersalah seperti itu. Ini masih sering diterapkan oleh beberapa guru karena menurut mereka itu masih efektif dilakukan tadi untuk membangun kelas yang nyaman menurut dia. Gitu. Biar kelasnya tertib bagaimana? Oh, dilakukan penghukum seperti ini juga masih banyak. Kelas yang tenang. Nah, si penghukum ini bagaimana? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal.
gitu ya. Jadi langsung diminta tadi seperti jogging atau berdiri tadi, atau hukuman verbal langsung dibilang oh bodoh misalnya gitu, atau oh tukang nyontek atau apa gitu. Seperti itu walaupun menurut kita langsung refleks ya mungkin ya, tapi sebenarnya itu menyakitkan untuk mereka seperti itu. Bijak. Atau misalnya tadi ada yang memalak tadi kalau dibilang preman, nah itu sebenarnya tidak boleh juga langsung. Itu hukuman verbal juga. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi seperti tadi dibuat aturan tadi untuk mengangkat murid supaya murid itu sesuai koridornya, seperti itu. Ini penghukum. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu nanti nilainya berkurang, awas nanti dia tidak naik kelas, seperti itu. Kamu selalu saja salah ini, kamu nih pasti yang telat itu pasti kamu nih. Oh bapak, pasti ngomongin Julfan. selalu misalnya seperti Julfan atau Destan seperti itu. Nah selalu yang terakhir selesai. Seperti ini juga walaupun menurut kita biasa ya, pasti selalu yang terakhir selesai. Gitu. Padahal itu itu bisa merupakan hukuman verbal. Misalnya tuh, jalan mulu. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia tadi. Jadi diktator gitu ya. Dampaknya kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Ini pernah saya terapkan di kelas 1, ada yang namanya Reza pernah ngajar mungkin ya dia. Kelas 1 kayaknya ada yang berkebutuhan khusus gitu. Ya, langsung berontak seperti itu kelas 1. Ada yang nangis terus itu loh. Ya seperti itu. Terus kemudian membuat merasa bersalah. Ada yang memang menempatkan dirinya itu sebagai dari pembuat rasa bersalah. Jadi yang Maaf Bu, mau ketemu Ibu Ika. Kamu tadi kan. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk membuat merasa bersalah ini biasanya membuat tadi siswa yang salah tadi itu merasa bersalah, terus akhirnya melopor itu bahasa rendah diri bahasanya seperti itu. Iya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kalau tadi nadanya tinggi, kalau yang penghukum tadi nadanya tinggi, kamu salah, kamu nggak boleh seperti itu. Nah, kamu terlambat tadi ya. Nah, nadanya tinggi kalau yang tadi penghukum, kalau pembuat merasa bersalah ini nadanya rendah, jadi kecil. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, menunjukkan ekspresi seperti itu kecewa. Akhirnya murid merasa bersalah yang tadi. Nah, berapa kali Bapak harus memberitahukan ke kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu bahwa kamu berbuat begini? Pasti mereka akan kecewa seperti itu. Akhirnya dampaknya apa? Murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan ibu atau bapak guru. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti itu lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam di dalam kemudian murid menahan perasaannya. Iya. Iya. Karena tadi murid langsung merasa bersalah dan tidak termotivasi lagi tuh, akhirnya yang rendah diri lagi. Dulunya pernah ngomong kayak gitu ya. Tapi kamu masih baik-baik aja. Iya. Soalnya dua-duanya bawah nih. Dia udah buat tuh mental. Berikutnya ini yang udah mulai kekinian dan mulai yang harus diterapkan itu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau yang bersifat ajakan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Contohnya, ayo bantulah demi bapak ya, jadi belajar demi bapak. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Misalnya saya ngajakin anak-anak main.
Nah, udah diikat main kan, setelah itu nanti mesti tertib dari kelas ya, seperti itu contohnya. Nah, jadi itu contoh pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan guru kepada siswa. Dampaknya positif, jadi udah mulai ada dampak positifnya. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Tapi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Iya. Iya. Nah, ini ada yang memposisikan dirinya sebagai pemantau. Sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Tidak boleh. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang melakukan posisi pemantau. Contohnya, misalnya peraturannya apa, tadi keyakinan kelasnya apa, seperti itu. Sanksi atau konsekuensinya apa. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data. Jadi sudah ada datanya, begitu. Ketika mau memarahi siswa, mau mengintervensi siswa, sudah ada datanya. Ini keyakinan kelasnya ini. Kenapa kamu melakukan ini seperti itu? Iya. Ya, dia tidak marah, dia tidak menjadi teman, tapi jadi memantau saja. Jadi memastikan siswa itu tahu aturannya apa. Jadi cuma bawa aturan saja. Oh, dia melakukan ini, kita harus minum tuh ya. Ini, sendiri. Cuma pemantau saja. Nah, yang paling bagus itu ini manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, jadi bisa sebagai teman, tapi kadang bisa sebagai pemantau, dan kemudian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Seorang manajer bisa berkata apa yang kita yakini, berarti dia kembali sebagai pemantau di sini ya, seperti kita yakini. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia membaginya? Ini baru sebagai manajernya. Dia mengarahkan tuh bagaimana supaya dia tidak melakukan lagi kesalahan yang sama lagi seperti itu. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini kata-kata yang seharusnya dilontarkan untuk siswa supaya siswa mau mengevaluasi dirinya dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Dampaknya murid akan bertanggung jawab mencari jalan keluar permasalahannya dengan bimbingan dari dia. Jadi solusinya pun jangan dari guru gitu, tapi dibimbing bagaimana supaya siswa tadi bisa membuat solusi sendiri. Manajer. Ya, jadi harus Manajer Sebuah apa rencana biasa kalau sekolah. Itu saya tadi tuh. Iya. Apa rencana? seperti itu. Urutannya seperti itu. Nah, ini urutannya. Ini yang disebut sebagai identitas gagal. Karena yang pertama tadi dia sebagai penghukum, terus membuat orang merasa bersalah. Ini masih identitas gagal. Yang berhasil itu sebagai teman, pemantau, dan yang paling bagus itu manajer. Karena dia dari kontrol dirinya sendiri, motivasi intrinsik berasal dari dia sendiri. Kalau yang ini dari motivasi eksternal dari orang lain terus. Pemantau tadi ditunjukkan keyakinan kelasnya itu juga masih dari luar. Membuat orang merasa bersalah juga masih dari luar. Penghukum tadi juga kalau kamu salah kamu dapat ini, itu dari luar juga. Yang seringnya itu karena memang gampang ya, cepat gitu. Sedangkan restitusi untuk mengatur satu orang aja butuh setengah jam karena mesti tanya-tanya jawab, evaluasi dan caranya gimana. Dan caranya pun kita nggak boleh kasih, harus dari siswa sendiri. Bagaimana langkah kamu untuk memperbaiki kesalahan ini seperti itu? Itu kan butuh waktu lama. Iya. Seperti itu yang seharusnya dilakukan dulu itu harusnya seperti itu. Ya, ini lari menuju lapangan 2 kali kalau terlambat 15 menit. Mencatat 50 kali dalam buku tulis, ini dua-duanya sudah sering saya lakukan di kelas. Anak-anak
itu suruh lari, terus kemudian mencatat di kertasnya seperti itu. Jadi masih hal-hal seperti itu sebaiknya tidak dilakukan. Ini dulu sempat saya lakukan di awal-awal, terus sekarang sudah mulai berkurang, jadi sudah tidak ada lagi yang seperti ini. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama melakukan budaya positif ini di sekolah supaya anak-anak itu tidak merasa terbebani ketika berangkat sekolah, tidak merasa takut dengan gurunya, tidak merasa takut dengan hukuman-hukuman atau aturan yang ada di sekolah, tapi secara sadar mereka bisa meyakini, oh saya memang harus melakukan ini gitu. Karena memang alasannya supaya mereka bisa menjadi lebih baik seperti itu. Ketika memang itu berasal dari dirinya sendiri, maka itu akan bertahan lama sehingga itu akan menjadi budaya positif yang akan terbentuk untuk sekolah kita. Mungkin seperti itu. Amin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga bisa terlaksana. Amin. paru-paru. Baik anak-anak, tadi kalian sudah belajar tentang sistem pernapasan. Setelah ini kalian akan mengerjakan latihan soal dan silahkan dikerjakan sendiri-sendiri. Bapak akan mengambil nilainya untuk dimasukkan ke dalam nilai latihan. Sudah mengerti? Oke, silahkan dikerjakan. Ya, ada apa Kira? Chelsea nyontek. Enggak, Pak. Itu ada di kolong mejanya. Bapak lihat ya guys sih. Ini apa Gel? Saya nggak lihat, Pak. Belum saya tutup, belum ada masukin kulkas.
Baik, nanti setelah ini kamu bertemu dengan Bapak ya. Setelah pulang sekolah, nanti kamu jangan pulang dulu. Kamu harus bertemu dengan Bapak. Permisi Pak, boleh saya masuk? Ya, silakan. Oke, sini Ger. Kita ngobrol dulu. Silakan dulu. Sini, Ger. Tadi Bapak dapat laporan dari PK, katanya kamu melihat buku pada saat ulangan. Apa itu benar? Gini Ger, jadi berbuat salah itu tidak apa-apa karena pasti tidak ada orang yang sempurna. Hanya saja kamu harus tahu kalau tindakan itu tidak seharusnya dilakukan di sekelas. Kamu harus tahu bagaimana supaya tindakan itu tidak dilakukan lagi ke depannya. Sekarang Bapak mau tahu kenapa kamu pada saat ulangan harus melihat buku. Saya semalam ketiduran, jadi saya tidak belajar. Jadi kamu tidak. Karena tadi malam kamu tidak belajar, akhirnya kamu terpaksa untuk menyetek ya. Oke. Menurut kamu apa yang harus kamu lakukan supaya hal tersebut tidak terjadi lagi ke depannya? Saya akan meminta orang tua saya untuk melakukan. Saat itu saya akan membuat jadwal untuk belajar dan istirahat. Jadi kamu tahu kapan harus belajar dan kapan harus istirahat begitu ya. Oke, kalau begitu kita sudah sepakat ya Ger. Untuk kedepannya kamu harus mengingatkan orang tua supaya orang tuamu bisa mengingatkan kamu untuk belajar, dan juga kamu tahu kapan harus belajar dan kapan harus istirahat supaya tindakan hal yang tidak baik seperti itu tidak terulang lagi. Oke, terima kasih. Sampai terjadi lagi ya seperti itu ya. Baik anak-anak, waktu mengerjakannya sudah selesai. Sekarang kalian boleh istirahat. Jadi silakan makan, terus sholat juga ya. Oke, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus lapar, mau jajan Bang Thomas aja ya? Ya, tapi duitnya cuma 2.000. Minta siapa ya? Bilal ah. Gak ada duit gak? Gak ada Das, Jangan bohong lo. beneran, Pandemi. beneran gak ada. Iya apa? Buat gue ya. Gak kasih. Lu berisik. Pak, tadi Dasnya ngambil uang saya. Kenapa kamu ambil uang kamu? Gak tahu tiba-tiba langsung ambil uang saya. Kenapa Dastan ambil uang kamu? Gak tahu Pak, tiba-tiba aja langsung ambil uang saya. Ya udah baik. Sekarang kamu tenangin diri, kamu kembali ke meja kamu, nanti Bapak akan bicara dengan Dastan. Oke. Itu ya. Kenyang. Dastan, Iya Pak. setelah ini kamu bertemu dengan Bapak ya. Dastan, Ya. tadi Bapak dapat laporan dari Bilal. Katanya kamu mengambil uangnya. Iya. Apa itu benar? Ya. Kenapa kamu mengambil uangnya Bilal? Karena saya lapar dan saya kurang. Lalu menurut kamu apakah itu benar? Mengambil uang Bilal untuk memenuhi kebutuhan kamu. Tidak Pak. Jadi kamu tahu kalau itu tidak baik dilakukan. Ya Pak. Sekarang, menurut kamu apa yang harus kamu lakukan supaya Bilal tidak merasa sedih lagi? Diganti. Kamu bersedia untuk mengganti uangnya? Oke, berarti untuk yang pertama kamu harus mengganti uang Bilal. Ya. Yang kedua, supaya tindakan ini tidak terjadi lagi ke depannya, kira-kira apa yang mesti kamu lakukan? Membawa uang ke sekolah. Membawa uang ke sekolah.
lalu ada lagi. Jadi kamu harus membawa kamu sendiri sesuai dengan kebutuhan kamu ya. Jadi ketika kamu lapar, kamu bisa membeli dengan uang kamu sendiri. Begitu? Oke. Jadi sekarang kamu sudah tahu bahwa tindakan itu tidak baik untuk dilakukan. Lalu Bapak mau memastikan bahwa tindakan itu tidak kamu lakukan lagi ke depannya. Iya Pak. Baik, sekarang kamu boleh pergi Baik dari Pak. ruangan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dastan. Saya sangat senang karena sekarang sudah ada restitusi ini yang membuat saya lebih nyaman belajar di sekolah karena sekarang kita tidak akan dihukum dan guru saya hanya akan mendiskusikannya dan itu membuat kesepakatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.